Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Ya, mohon izin di sini saya Givari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, ya, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Tentunya bagi teman-teman yang sudah merasa memberikan salam terbaiknya, ya, di kolom komentar yang sudah masuk dan memberikan salam terbaiknya, salam adalah berupa doa. Maka ya, saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, untuk buku yang antum buat itu kapan ready? Insya Allah di akhir bulan ini atau di awal pekan depan. Kita cetak itu kemungkinan di pertengahan Syawal ini insya Allah. Ya, baik, kalau begitu tanpa berlama-lama kita mulai saja seperti biasa teman-teman. Kita akan belajar pelan-pelan, kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid step by step. Ya, step by step, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ya. Sebelum kita mulai, tentunya mari kita mulai dengan membaca ta'awudz atau isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai tanpa berlama-lama. Straight. Oke. Nah, sekarang penggalan kalimat ini akan kita bahas. Lumayan panjang teman-teman sekalian, tapi tidak apa-apa ya. Semoga waktunya sempat, kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kita mulai dari huruf yang pertama yang terdapat dalam penggalan kalimat ini. Bismillah. Nah, teman-teman, saya izin warnai huruf yang kita bahas, pasti kita warnai dengan warna biru atau warna hijau. Nah, sekarang kita warnai dengan warna hijau. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau, kira-kira teman-teman tahu nggak ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf shin. Jadi, jangan sampai ada yang bilang ini huruf sya ya. Ini namanya adalah huruf shin. Ketika dia belum berharokat, maka nama aslinya adalah huruf shin. Bagaimana cara melafalkan huruf shin, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Nah, kesalahan atau ketidaksempurnaan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin berharokat adalah apa? Kita cek di buku saya saja. Ya, kita kenalan sama huruf shin. Nih, kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin berharokat adalah, ya, yang kedua dulu kita bahas, dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Atau kalau sering saya sebut dilafalkan dengan bibirnya jangan sampai centil. Ya, nah jadi jangan, poin kedua tadi pada huruf shin dilafalkan jangan sampai bibirnya monyong, atau saya sering sebut bibirnya centil. Maksudnya gimana bibirnya centil tuh bang? Perhatikan, ini kurang sempurna. Perhatikan. Maksudnya bibir centil tuh ketika teman-teman melafalkan huruf shin, teman-teman melafalkannya seperti ini. Sya. A'udzu billahi minasyaitoni. Nah, huruf shin bibirnya biasa aja. Huruf shin bibirnya nggak perlu kita nggak perlu kita gerakan seperti itu. Kenapa? Karena tempat keluar dari huruf shin dilafalkan bukan dengan cara bertumpu pada bibir seperti tadi.
sya, shi, shu, tidak. Makanya dijelaskan kita gak boleh melafalkan huruf shin dengan bibir yang centil, ya. Oke, atau di poin kedua di buku saya jangan sampai dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Sh. Ya. Lalu yang kedua di poin satunya adalah jangan sampai tertukar dengan huruf sin. A'udzu billahi minas syaitoni. Nah, kalau sudah tertukar dengan huruf sin, maka itu menjadi kesalahan yang besar. Nah, kenapa? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain itu sama dengan sudah merubah struktur kata. Nah, kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut menjadi taruhannya, ikut berubah juga teman-teman sekalian. Ya, maka bagaimana agar huruf shin kita ketika berharokat itu terhindar dari kesalahan poin 1 dan poin 2? Caranya, teman-teman kenalan setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, ya. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf shin ketika dia dilafalkan ada aturan mainnya. Di mana tempat keluar huruf shin, teman-teman sekalian? Kita cek ya. Dalam istilah tajwidnya, huruf shin itu dilafalkan dari yang namanya wastul lisan. Ya, wastul lisan itu apa, Bang? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidah untuk huruf shin ini diapain, Bang? Yang diarahkan ke langit-langit di atasnya dan tersebar udara dari dalam mulut. Untuk gambarnya seperti ini kurang lebih. Ya. Jadi ketika kita melafalkan huruf shin, tengah lidah kita itu mengarah naik ke langit-langit. Tapi lihat teman-teman, lihat tengah lidahnya tidak sampai menyentuh nempel ke langit-langit, tapi di sini dia masih ada celah kecil. Celah kecil inilah yang tadi kita sebut tersebar udara dari dalam mulut. Nama sifat dalam huruf shinnya adalah sifat apa? Nama sifatnya adalah sifat tafashi. Nah, jadi cukuplah ketika teman-teman melafalkan huruf shin, tengah lidahnya diangkat mengarah ke langit-langit, lalu teman-teman sebar udara dari mulut. Shh, bibirnya nggak perlu ikut-ikutan. Shh, nggak. Shh. Sya, cukup angkat tengah lidah teman-teman mengarah ke langit-langit, cukup angkat aja. Sebar udara dari mulut, bibirnya santai. Sya, 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 sya. Maka ketika kita praktekkan contohnya pada kalimat ta'awudz, shin itu bibirnya nggak ikut-ikutan. A'udzu billahi minasya. Nggak sampai minasyaitoni. Karena apa? Karena tidak ada hubungannya dengan bibir. Faham sampai sini insya Allah? Jelas sampai sini insya Allah teman-teman sekalian? Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan waalaikumsalam yang sudah memberikan salam-salam terbaiknya. Semoga yang sudah memberikan salam-salam terbaiknya, doa terbaiknya itu ya tersematkan ya, tertuju juga untuk teman-teman sekalian. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Jadi huruf shin dia bibirnya jangan sampai centil dan jangan sampai berubah menjadi huruf sin ya. Oke, sekarang huruf shinnya di sini, Bang, dia dibaca dengan vokal apa? Nah, kalau teman-teman penasaran huruf shinnya di sini dibaca dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U, maka teman-teman tinggal lihat harokatnya. Ya, ini saya agak izin zoom dulu sedikit. Nah, kita lihat harokatnya. Huruf shin di sini harokatnya harokat baris atas tapi tegak. Ya, baris atasnya tegak. Nah, kalau ada baris atas seperti ini, ya ini namanya harokat fathah. Dia dibaca satu harokat. Tapi kalau misalnya dia dibaca fathahnya berdiri tegak, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, lalu vokalnya vokal A. Ya, vokalnya adalah vokal A. Sip. Nah, maka huruf shinnya cukup kita baca sya. Sya-nya A-nya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Atau ada yang bilang juga satu alif. Satu alif dengan 2 harokat itu kadarnya sama aja, cuma beda pengistilahan saja. Ya, 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya di sini? Nama hukum tajwidnya di sini adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut mad tabi'i, teman-teman juga boleh sebut dia mad asli sama saja. Oke? Nah, 2 harokat itu kadar panjangnya segimana, Bang? 2 harokat itu kadar panjangnya seperti 2 kali ayun. Jadi buat teman-teman yang melafalkan mad tabi'i, kadar 2 harokatnya masih suka kepanjangan atau masih suka kecepatan, biar 2 harokatnya teman-teman pas,
terkhusus buat teman-teman yang mungkin baru belajar, 2 harokat itu cuma cukup teman-teman ayunkan 2 kali ayun. Contohnya gimana? Syami, syami. Ya, coba syami. Nah, cukup teman-teman ayunkan 2 kali ayun. Syami, syami. Nah, begitupun nanti sama di huruf yang ini. Dia dibaca 2 harokat juga karena sama fathah tegar. Syamikhatin. Nah, gitu. Ya, paham? Jelas sampai sini? Sip. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, step by step, ya. Nah, jadi cukup dibaca diayunkan 2 kali ayun. Bang, apakah mad tabi'i itu harus selalu diayunkan dengan kadar 2 kali ayun? Jawabannya tidak. 2 kali ayun tadi hanya tips dan trik saja bagi teman-teman yang kadar 2 harokatnya masih belum konsisten, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kecepatan. Diayunkan 2 kali ayun saja. Ya, gitu. Kalau nanti sudah terbiasa, teman-teman mau baca flat nadanya datar, gak apa-apa, asalkan kadarnya 2 harokat atau seperti sama dengan 2 kali ayun. Ya, contoh, kalau kita baca dia nggak ngayun bacaannya, ya, dia nggak ngayun bacaannya. Aduh, ya, kenapa mati? Ya, sebentar teman-teman ya, mati nih. Bentar ya, ya error nih. Sri ini mainnya sama si Dede. Error. Nah, tadi sampai mana teman-teman? Oh, kalau misalnya kita nggak baca ngayun, ya, tapi kita baca datar saja, boleh. Syami, misalnya nadanya datar nih, syami, tapi kadarnya tetap sama dengan 2 kali ayun. Syami, tuh, nah itu kan ngayun. Kalau enggak, syami. Nah, mau diayunkan boleh, mau bacanya nadanya flat datar boleh. Yang terpenting adalah kadar 2 harokatnya terjaga. Kadar 2 harokatnya diperhatikan, ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada huruf yang berikutnya. Huruf sinnya sudah, insya Allah. Sekarang kita masuk ke huruf mim, ya. Yang huruf yang saya blok dengan warna hijau berarti ini huruf yang sedang kita bahas. Ini namanya adalah huruf mim. Kita tulis ya, namanya adalah huruf mim. Ketika teman-teman melafalkan huruf ini, lafalkanlah ya sebagaimana teman-teman melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, mim itu persis dilafalkannya sama sehari-hari kita melafalkan huruf M, yaitu dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Mamimu am, sebagaimana teman-teman melafalkan kata makan, kata minum. Nah, itu adalah huruf mim. Tapi ada yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf mim. Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf mim bibirnya seperti ini. Ma, mi, mu. Bibirnya terlalu dilipat berlebihan. Biasa aja, mim nggak perlu seperti itu. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah dengan natural, sebagaimana sekali lagi teman-teman melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, lanjut. Nah, sekarang huruf mimnya di sini teman-teman perhatikan baik-baik. Dia berharokat baris bawah. Kita pelan-pelan pelajari. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris bawah, ya, maka huruf tersebut harus dibaca namanya harokat kasroh. Oke. Namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka huruf tersebut harus dibaca dengan vokal I. Oke, maka huruf mimnya di sini nggak kita baca mim lagi, syamim, nggak. Tapi dia mengikuti harokatnya atau mengikuti vokal harokatnya. Maka di sini dibaca cukup syami. Nah, karena harokatnya harokat kasroh. Nah, cara untuk kita bisa menyempurnakan harokat kasroh vokal I kita, karena banyak di antara kita yang melafalkan kasroh vokal I-nya itu bunyinya miring. Miring itu gimana? Condong seperti vokal E. Syami, mi, bukan mi. A'udzu bil, bukan bil tapi bi, ya. Syami. Nah, maka bagaimana agar vokal I kita ini kasrohnya, vokal I-nya jelas? Nah, teman-teman caranya begini.
Setiap ada huruf apapun tanpa adanya pengecualian sedikit pun, kalau dia harokatnya kasroh, dia vokalnya vokal I, maka tengah lidah kita diangkat ketika melafalkan vokal I-nya. Ngangkat aja ya, nggak perlu nempelin tengah lidah ke atas, tapi cukup diangkat dengan jelas, diangkat dengan kuat. Syami, syami, syami. Nah, jadi ketika tengah lidah kita diangkat betul-betul mengarah ke langit-langit, barulah dia akan terdengar bunyi vokal I-nya. Syami. Kalau dia kurang diangkat jadinya begini. Syami. Nah, mi. Setelah teman-teman angkat tengah lidah, lalu teman-teman rendahkan rahang bawah. Syami. Jadi bukan dibacanya ngirsyami, enggak, tapi direndahkan rahang bawah kita. Syami, mi, bi, si, pli, termasuk pada huruf-huruf yang karakter pelafalnya tebal, sama. Tengah lidahnya diangkat ketika melafalkan vokal I, rendahkan rahang bawahnya. Ya, lanjut lagi. Masya Allah, ya. Semoga teman-teman yang sudah kenapa kok hilang terus? Nah, semoga teman-teman yang sudah share, yang sudah tap-tap layar, ya, yang sudah support live ini, bukan cuma nontonin, semoga jadi kebaikan buat teman-teman semua, ya. Oke, lanjut. Ya, jadi pahala jariah, pahalanya beda insya Allah. Syami. Nah, jadi jelaskan vokal I-nya, ya. Lanjut, yang sudah posting ulang di pojok kanan bawah, ya kan ada tanda panah tuh ya. Kalau teman-teman klik tanda panah itu, ada tulisan posting ulang, teman-teman posting ulang, itu yang menyebarluaskan konten-konten ngaji. Ya. Oke. Syami. Oke, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, kira-kira ada yang tahu nggak ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf kho. Kho. Kho, ya. Oke, kita tulis. Ini namanya huruf kho. Bagaimana cara membaca atau mengucapkan huruf kho, teman-teman sekalian? Huruf kho itu dilafalkan seperti apa? Kita ingat-ingat dulu. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Maka jangan lepas dari kaidah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf kho ketika dia dilafalkan? Ayo kita cek bareng-bareng pakai buku saya, namanya buku Seru hijaiyah. Yuk kita cari huruf kho ya. Kita zoom out dulu. Huruf kho di atas. Nih. Nah ya. Jadi teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu tidak dilafalkan asal. Setiap huruf hijaiyah itu dia punya kaidah, dia punya aturan, dia punya hal yang teman-teman harus tunaikan. Makhraj huruf kho, tempat keluar huruf kho. Di mana? Dalam istilah tajwidnya, huruf kho ini dilafalkan namanya adnal halqi. Adnal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Ya, dilafalkan dengan mengalirkan nafas dengan karakteristik seolah seperti mendengkur atau mengorok. Seperti ya, bukan betul-betul ngorok, bukan betul-betul mendengkur, bukan, tapi seolah seperti mendengkur atau ngorok. Ya. Nah, Bang, sebelum ke sana, yang disebut dengan tenggorokan paling atas atau bagian terluar tenggorokan itu bagian yang mana? Oke, perhatikan baik-baik. Nih, saya izin hapus dulu deh. Ya, pembahasan yang lalu-lalu nih. Perhatikan. Nah, nih, jadi dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Dalam membaca Al-Quran, tenggorokan kita itu ada 3 tempat, ada 3 bagian. Ada tenggorokan yang paling luar yang saya sudah tunjukkan dengan titik berwarna putih. Tenggorokan bagian terluar ini atau bagian paling atas ini adalah disebut dengan ujung tenggorokan atau adnal halqi. Huruf yang keluar dari sini ada 2 huruf. Apa itu? Huruf ghain dan huruf kho. Ya, ada huruf apa? Huruf ghain dan huruf kho dilafalkan dari sini teman-teman sekalian. Ya, kho, kho, kho,
kho, gitu ya. Lalu kalau kita masuk lagi sedikit ke bagian yang saya tunjuk ini namanya adalah wastul halqi atau tengah tenggorokan. Huruf yang keluar dari sini, makhraj tengah tenggorokan ada dua, huruf ain dan huruf ha kecil. Aha. Kalau kita beranjak lebih dalam lagi ke sini, ya yang saya tunjuk nih, ini namanya adalah pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling bawah. Huruf yang keluar dari tenggorokan paling bawah ini ada dua huruf. Huruf apa saja? Namanya huruf hamzah dan ha besar. Aha. Ya. Nah, kembali ke pembahasan. Jadi huruf ghain dan huruf kho itu, kho khususnya yang sedang kita bahas, dilafalkan dari tenggorokan paling luar yang titiknya warna putih di sini. Kalau kita lihat nampak depannya, jadi dia di paling atas, di paling luar di sini. Kho, 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 kho. Nah di sini, ya bersamaan dengan huruf ghain. Bedanya apa bang? Kalau misalnya huruf ghain dan kho sama-sama dilafalkan dari tenggorokan paling luar, maka apa bedanya? Bedanya adalah kalau huruf ghain nggak pakai nafas keluar, cuman ngalir suara aja. Kalau huruf kho dia ada nafas yang mengalir juga sambil teriringi dengan nafas suara yang mengalir. Kho, kho. Makanya kayak ada kresek-kresek ngoroknya, padahal bukan ngorok tapi nafas. Karakternya gitu. Kalau tepat dilafalkan dari tenggorokan paling atas, pasti dia karakternya akan ada kresek-kreseknya sedikit. Kho, kho, ya, kho, 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 gitu. Oke, jelas ya. Nah, lalu sekarang kita lihat lagi huruf kho di sini, ya. Nah, dia di atasnya ada baris atas dua, ya, sama kayak huruf shin tadi. Dia punya harokat fathah tegak, maka nanti kho-nya di sini dia harus dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Nama hukum tajwidnya sama matobi'i. Bang, tapi kenapa untuk fathah tegak yang ini bunyi vokal yang keluar bukan bunyi vokal a? Kalau huruf shin kan tadi dibacanya sya. Kenapa huruf kho di sini nggak kita baca kha? Kha. Kenapa bunyi vokalnya nggak jadi a tapi seperti terdengar seperti vokal o? Karena huruf kho itu termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada huruf yang karakternya tebal, ketika huruf tebal itu berharokat baris atas, karena dia tebal, bunyi vokal yang keluar bukan bunyi vokal a, tapi bunyi vokal seperti o. Banyak huruf-huruf yang dia berharokat fathah, tapi dia dibaca dengan keadaan yang tebal. Contohnya apa? So, bo, to, wo, kho, go, dan yang lainnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Ya, yang sudah respon pertanyaan saya di kolom komentar, yakinlah teman-teman, orang-orang yang dia berinteraksi itu berarti dia sedang semangat belajarnya. Kecuali teman-teman yang ada kegiatannya, yang sudah merespon saya, ya saya nanya dijawab, saya nanya direspon, saya mengajak berinteraksi direspon. Ya, oke, sip. Lanjut ya, baik. Oke. Nah, kho maka dia dibaca tebal sehingga keluar bunyi vokal o. Ya, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Bang, tapi kenapa huruf tebal itu ketika berharokat fathah harus mengubah vokal a-nya terdengar menjadi seperti vokal o? Kenapa nggak dua-duanya disamain? Mau dia tebal kek, mau dia tipis kek, samain aja bang, vokalnya vokal a. Kenapa dibeda-bedain? Oke, kenapa huruf tebal ketika berharokat fathah terdengar bunyi vokalnya seperti bunyi vokal o? Kenapa? Karena dia punya sifat. Ya, karena dia punya sifat. Huruf kho, ya huruf tebal itu dia punya sifat yang akan selalu menyertai huruf tebal. Nama sifatnya adalah isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah PLN. Apa itu PLN? PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, teman-teman sekalian, tapi pangkal lidah naik. Ya, oke. Pangkal lidah naik. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf tebal itu teman-teman sekalian, kan gini, ada yang namanya area ujung lidah, ada area yang namanya tengah lidah, ada area yang namanya pangkal lidah. Nah, pangkal lidah atau lidah bagian terdalam mulut, terdalam lidah kita itu bagian ini, itu dia nggak datar begini kalau dia hurufnya tebal. Kalau dia hurufnya tebal dia naik ke atas.
Nah, ini yang disebut dengan sifat isti'la. Maka kalau teman-teman tadi lihat fokus terhadap gambar, ketika huruf kh itu dilafalkan, pangkal lidahnya naik, teman-teman. Pangkal lidahnya naik. Nah, karena pangkal lidah naik, ketika vokal A mau keluar, jalurnya kehalangin sama pangkal lidah, sehingga vokal A yang mau keluar itu outputnya berubah jadi karena ada pangkal lidah yang menghalangi jalur keluar vokal A. Kho yang asalnya kalau pangkal lidahnya gak naik, dia nggak akan jadi vokal seperti O, tapi kha. Makanya nanti kalau teman-teman lihat di buku saya, ya, tinggal di scan barcode video animasinya, teman-teman bisa melihat. Teman-teman bisa melihat bahwasannya ketika huruf kho dilafalkan, ya, lihat ya. Nih, lihat ya, 1, 2, ini saya agak zoom dulu deh. 1, 2, 3. Kho. Nah, lihat pangkal lidahnya naik. Kho, sehingga vokal A yang mau keluar itu kehalangi jalurnya sedikit sama pangkal lidah, sehingga ketika dikeluarkan outputnya vokalnya jadi bukan vokal A lagi, ya. Oke. Nah, selanjutnya vokal O yang terhasilkan pada huruf-huruf tebal itu bukan dihasilkan karena teman-teman MM. Dihasilkan bukan karena teman-teman MM. Saya tulis di sini ya. Isti'la itu bukan MM. Apa itu MM? MM itu artinya maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, membulatkan mulut. Contoh, kho, kho, kho. Tidak ada hubungannya huruf tebal dengan bibir. Cukup buka mulut kita karena harokatnya fathah. Sempurnanya harokat fathah baris atas itu buka mulut. Wal maftuhu bil fathi fham. Lalu angkat pangkal lidah. Kho, kho. Lihat. Kho, kho. Kho, 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 ya, kho. Walaupun dia cuma buka mulut, tapi terdengar vokalnya tetap tebal. Kenapa? Karena tumpuan tebal pada pelafalan huruf tebal itu bukan pada mulut, tapi pada pangkal lidah yang diangkat. Ya, so sama huruf-huruf yang lain. Kho, kho, so, bo, po, vo. Nggak ada yang dia monyong-monyong, ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, jelas, ya. Yang paham coba jari jemarinya, ya, jari jemarinya komen paham di kolom komentar. FAHAM, ya, FAHAM. Kalau malas ketik, di sini sudah kami sematkan tulisan fahamnya, diklik tulisan fahamnya, di drop di kolom komentar. Coba, ya. Oke, teman-teman sambil teman-teman chat itu sama dengan teman-teman sedang absen. Saya melihat teman-teman masih adakah? Atau pada tidur lagi nih, ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut lagi. Kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, ya. Oke. Syamikho. Sudah kita ketahui ternyata kenapa huruf kho di sini dibaca vokalnya kayak vokal O, karena tentu dia huruf yang tebal. Kalau dia huruf yang tipis sama kayak huruf shin tadi, ketika fathah vokalnya vokal A, ya. Syamikho, syamikho. Tinggal kho-nya di sini dibaca 2 harokat sama kayak shin tadi. Berarti si bunyi vokal seperti O-nya 2 harokat juga kadarnya, ya. Syamikho, syamikho. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya. Syamikho, syamikhotin. Jadi 2 harokat itu sama dengan 2 kali ayun ya. Buat teman-teman yang masih bingung, Bang, kadar 2 harokat itu segimana sih? Ayunkan dengan kadar 2 kali ayun, ya. Syamikhotin. Lagi syamikhotin. Gitu. Nanti kalau sudah terbiasa nadanya flat juga nggak apa-apa, tapi tetap kadarnya 2 kali ayun. Syamikhotin. Tuh, ya. Jadi mau pakai ayunan boleh, syamikhotin, atau mau flat juga boleh, syamikhotin. Bebas. Cuman kadarnya 2 kali ayun atau 2 harokat atau 2 ketukan atau 2 hitungan, ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Pelan-pelan, step by step, sekarang kita beranjak menuju huruf berikutnya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada bentuk seperti mangkok, lalu ada titik 2 di atasnya.
Ya, kira-kira ini namanya huruf apa teman-teman? Ketika huruf ini belum belum berharokat, nama aslinya memang sudah kita sebut, nama hurufnya adalah huruf ta. Ya, oke. Nah, teman-teman tahu nggak kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta? Ketika dia dilafalkan adalah apa? Kita bisa lihat di buku saya. Ta-nya di sini dalam kondisi berharokat ya. Oke, teman-teman lihat, ya, huruf ta berharokat. Kita cek dulu di buku saya. Huruf ta berharokat. Nih, perhatikan. Kita langsung masuk ke kesalahan yang sering kali terjadi pada huruf ta berharokat. Kita langsung loncat dulu ke poin kedua. Dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Nah, ini banyak orang lafalkan ini huruf ta seperti ini tanpa disadari. Jadi si ujung lidahnya dilafalkan menjulur keluar mulut. Contohnya gimana, Bang? Tati tubat. Jadi ujung lidahnya melet, ujung lidahnya nongol, ujung lidahnya ngelel. Tata, ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ini biasanya dilafalkan tanpa sadar. Karena teman-teman melafalkannya asal keluar. Tabat yada, tabat yada, tabat. Ah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena makhraj atau tempat keluar huruf ta tidak melet-melet, tidak nongol-nongol, tidak keluar ujung lidahnya. Ya, gitu. Oke. Ya, nggak boleh. Karena memang bukan makhrajnya. Karena memang bukan kaidahnya. Lantas seperti apa seharusnya huruf ta itu dilafalkan? Cek bareng-bareng dari buku kita juga. Nih, kenalan sama makhraj huruf ta. Ya, kenalan. Setiap huruf hijaiyah, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, dia punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ta ketika dia dilafalkan? Tak dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya untuk huruf ta itu diapain, Bang? Wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ya, ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Kalau misalnya nggak kebayang, sengaja kita buat di buku kita itu ada gambar juga. Perhatikan titik berwarna hitam di sini. Ini adalah titik pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas yang dimaksud pada pelafalan makhraj ta. Ya, jadi ujung lidah kita nggak nongol keluar, tapi dia masih berada di dalam area mulut kita, yaitu ujung lidahnya menempel ke pangkal gigi seri atas kita. Tati tubat. Jadi nggak nongol-nongol begini. Tati tubat, tapi dia nggak kelihatan. Tati tubat, nggak kelihatan nongol ujung lidahnya, karena ujung lidahnya sekali lagi nempel ke pangkal gigi seri atas kita, teman-teman sekalian. Paham? Bang, saya masih belum jelas. Kalau belum jelas, saya izin bantu lagi. Gimana? Nih, perhatikan. Kita jadi dokter gigi dulu ya sebentar. Nih, ya. Nih, perhatikan baik-baik, ya. Huruf ta itu dilafalkan seperti apa? Tadi apa kata-katanya huruf ta makhrajnya dari ujung lidah nih. Yang disebut dengan ujung lidah adalah ini. Ini namanya adalah ujung lidah nih, ya. Ujung lidah kita nempel kemana? Nempel menyentuh ke bagian pangkal gigi seri atas kita. Mana yang disebut dengan pangkal gigi seri atas? Oke, teman-teman kenalan, perhatikan. Ini namanya adalah gigi seri atas. Yang disebut dengan pangkal gigi seri atas itu adalah bagian gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Nih, jadi si huruf ta itu, ujung lidah kita yang tadi disentuhkan kemana? Nih, disentuhkan ke sini. Ini gigi seri atas kita. Nah, bagian gusi-gusi tempat tumbuhnya ini ya disebut dengan pangkal gigi seri atas. Jadi si ujung lidah kita itu nempelnya ke sini, sehingga tak terlihat ujung lidahnya keluar sekali lagi. Tu. Paham? Ya, nggak tati itu sekali lagi nggak nongol ujung lidahnya. Maka kalau teman-teman sudah punya buku saya nanti setelah bukunya kita cetak massal, perhatikan nanti di sini ada scan barcode video animasi. Teman-teman tinggal scan barcode saja video animasinya dan keluarlah pelafalan huruf ta, teman-teman. Ya, nih huruf ta. Masya Allah. Kita cari huruf ta ya. Perhatikan. Nih, oke, pelan-pelan. Lihat ya, lihat makhrajnya, lihat makhrajnya, lihat makhrajnya. 1, 2, 3. Kelihatan nggak nempelnya kemana? Tuh, kelihatan nggak? 1, 2, 3. Jadi si ujung lidah kita itu nempelnya ke pangkal gigi seri atas kita.
bukan melet-melet nongol-nongol ke luar mulut ujung lidahnya. Sehingga ketika kita lafalkan bareng-bareng, 1, 2, 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, utu. Seperti itulah kurang lebih ilustrasi pelafalan huruf ta dalam mulut kita. Nampak depannya teman-teman seperti ini. Ta, ti, tu, at, it, ut. Ujung lidahnya tak nampak sama sekali karena dia masih berada di dalam area mulut seperti ini. Tuh, ya. Oke, paham? Sip, kita lanjutkan ya. Maka mohon doanya semoga buku ini cepat rampung. Sehingga apa? Sehingga teman-teman nanti bisa belajar dari video animasinya dan teman-teman bisa belajar dari video pembelajaran langsung lengkap satu paket dalam satu buku. Nih, ya. Nih, segera hadir insya Allah. Jadi ada video belajarnya, dicontohkan kesalahannya apa aja, praktek salahnya, praktek benarnya seperti apa, pola latihannya, dan contoh-contoh kalimat dan ayatnya. Nah, ini ada contoh per hurufnya, ada makhrajnya, ada pelafalan nampak depannya. Ya, mohon doanya teman-teman sekalian. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Ya, kita lanjutkan ya. Masya Allah, Bismillah, pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit teman-teman ya. Syamikhatin. Nah, selanjutnya huruf ta di sini. Sebelum kita masuk kepada harokatnya nanti kita bahas. Teman-teman perhatikan baik-baik. Huruf ta punya sifat. Jadi selain setiap huruf hijaiyah itu harus dilafalkan sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat keluarnya. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya sifat-sifat huruf. Ya, apa teman-teman? Sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf ini kita pelajari biar kita bisa membedakan karakteristik dari setiap huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Oke? Jelas? Nah, salah satu sifat dari huruf ta kita jelaskan lagi pakai buku saya. Nih, ya. Sifat huruf ta, dia punya sifat namanya adalah hams. Hams ini artinya adalah mengalir nafas, tapi pengkhususan untuk kaf dan ta itu dia cukup terpercik nafas atau percikan nafas saja. Sehingga ketika dilafalkan cukup dilafalkan ada percikan nafas, tapi ingat, percikan nafas itu sedikit, nggak perlu becek-becek ta, ti, tu, nggak. Cukup ta, ti, tu. Kedengeran nggak ada percikan-percikan nafasnya, ya? Gitu. Oke, buat teman-teman yang sudah mendoakan saya barokallah, ya, masya Allah dan sebagainya macamnya, wafika barokallah. Semoga keberkahan itu meliputi kita semua, ya, baik yang nonton aja, baik yang ikut support, baik yang ikut share, posting ulang di pojok kanan bawah, ya, baik yang ikut tap-tap layar, ya. Lanjut, teman-teman. Maka kita percikan nafasnya, ta, ti, tu, ta, ada percikan nafasnya. Tapi percikan nafasnya jangan lebay. Ta, ti, tu. Apalagi ketika sukun huruf ta ada bunyi ss-nya. Ats, its, uts itu udah sifat yang lain yang nggak dimiliki oleh huruf ta. Cukup percikan aja. At, it, ut, bukan bunyi s. Karena kalau bunyi s itu bunyi sifat huruf sin, namanya sofir, berdesis. Huruf ta nggak punya sifat sofir. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Maka ketika huruf ta dalam kondisi apapun tanpa pengecualian dia harus dibaca dengan percikan nafas. Sehingga kalau kita latihan pada buku saya, perhatikan ya. Misalnya ketika huruf ta berharokat, percikan nafasnya ta, ti, tu. Ketika huruf ta dalam kondisi mati atau sukun, at, it, ut, ada percikan nafasnya. Dan ketika huruf ta dalam kondisi bertasydid, at, ta, it, ti, ut, tu, dia ada percikan nafasnya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, jelas? Ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan. Live yang sangat bermanfaat daripada live yang joget-joget. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Semoga ada manfaatnya, ya. Gitu. Oke, sip. Nah, selanjutnya syamikho. Nah, sekarang taknya dibaca tak, dibaca ti, dibaca tu. Nah, kalau pengen lihat vokalnya, teman-teman harus lihat harokatnya. Kita lihat di sini harokatnya saya tandai dengan warna biru, ya, atau saya tandai dengan warna hijau. Ya, perhatikan. Nah, huruf taknya di sini dia berharokat baris bawah, tapi baris bawahnya baris bawah 2.
Kalau baris bawah satu seperti yang terdapat pada huruf mim, ini namanya harokat kasroh, betul? Dibaca dengan vokal i kalau harokat kasroh, ya. Tapi kalau kasrohnya baris bawahnya tapi cuman bukan satu, ada dua. Nah, maka ini namanya harokat apa? Ada yang tahu? Nama harokatnya keren Ibu Uur. Nama harokatnya adalah harokat kasrotain, ya, kasrotain. Oke. Ada yang bilang tanwin kasroh, ada yang bilang kasroh tanwin. Boleh, silahkan, sama aja. Ya, nah kalau baris bawahnya dua, apakah dia tetap sama dibaca dengan baris bawah satu, dibaca dengan vokal i saja? Jawabannya adalah tidak, tapi dia harus dibaca dengan bunyi vokal konsonan, bukan cuma vokal i saja, tapi vokal konsonan in. Nah, maka huruf taknya di sini nggak kita baca samikhota, nggak, tapi samikhotin. Nah, ngikutin si harokatnya. Oke, berarti dia nggak dibaca ta, tapi dia dibaca tin. Faham sampai sini atau tidak, teman-teman? Bisa diikuti, ya. Oke, yuk, konten-konten yang kurang bermanfaat saja, penontonnya luar biasa, teman-teman, interaktifnya, ya, supportnya. Konten-konten ngaji, konten-konten ceramah, konten-konten tilawah, jangan pada loyo, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali, ya. Karena kalau interaktifnya kurang, yang naik konten-konten yang dia interaktifnya lebih besar, gitu. Teman-teman mau dong live di TikTok itu konten-konten ngaji, konten-konten ceramah, maka perjuangkanlah itu bareng-bareng. Sehingga apa? Adik-adik, anak-anak kita nonton buka TikTok itu hal-hal baik yang dibaca, yang FYP-nya, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Sip. Nah, syamikhotin, beres, udah dibacanya gitu doang karena dia berharokat, taknya berharokat kasratain. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti sampai sini insya Allah. Kalau sudah, saya izin sembunyikan dulu si huruf tak tinnya nih, kita simpan dulu. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, ya. Di sini kita mendapati huruf berikutnya ada huruf apa? Nih, saya izin hilangkan dulu tanda burung terbaliknya, ya. Oke, teman-teman, saya tandai dengan warna biru ya. Perhatikan, ini huruf apa? Yang saya blok dengan warna, yang saya kasih tanda oval warna biru. Ini namanya adalah huruf waw, teman-teman. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf waw. Ya, oke. Sip. Jadi jangan sampai teman-teman di sini ada yang bilang, "Bang, ini namanya huruf wa." Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Ya, ini namanya adalah huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Cara melafalkan huruf waw itu sama. Setiap huruf hijaiyah dia punya yang namanya makhraj. Maka jangan bosan kalau saya di sini akan selalu membahas makhraj, dan makhraj. Ya, oke, kita cek dari buku saya yang lama. Nih buku saya yang lama. Oke, tuh. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Huruf waw di mana tempat keluarnya? Di mana makhrajnya? Kita cek. Nih, huruf waw itu dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Ya, apa itu asyafatain? Asyafatain artinya kedua bibir. Kedua bibirnya posisinya maju seperti kita mengucapkan huruf u. Intinya apa? Intinya teman-teman harus monyong mulutnya. Intinya harus muncung mulutnya, mencucuk mulutnya ketika teman-teman melafalkan huruf waw. Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf waw, pelafalannya hanya seperti ini. Wa, wi, wu, wa. Teman-teman sedang melafalkan huruf waw dengan pelafalan yang tak sempurna. Ya, bukan kesalahan besar tapi nggak sempurna bacanya. Wa, harusnya gimana? Sempurnakan. Wa, wi, wu, wa wada'na, dua-duanya wawnya monyong. Jangan cuman wa atau apalagi dua-duanya nggak monyong sama sekali. Wa. Nah, itu nggak sempurna wawnya. Teman-teman sedang tidak menyempurnakan pelafalan huruf waw. Ya. Oke, jelas sampai sini? Lanjut. Ya, jadi muncungkan mulutnya. Ya, sering saya sebut kalau ada huruf waw jangan lupa mm. Mm itu apa? Maju mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk, monyong, ya. Oke, janji ya, monyong. Jangan ragu-ragu. Selanjutnya,
huruf wawunya dia berharokat baris atas. Oke. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, disebut dengan harokat fathah. Namanya adalah fathah. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah baris atas di atas huruf hijaiyah, maka pada dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya, pada dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf waw di sini kita baca menjadi wa. Kalau dia keluar dengan vokal A, tolong tipiskan pelafalannya. Nah, ini serba nyambung kalau teman-teman belajarnya mau pelan-pelan. Ya. Syamikhatin wa. Ya, wa. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Sempurnanya harokat fathah, kalau dia keluar dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka tipiskanlah pelafalannya, yang kita lafalkan dengan cara apa biar tipis? Analoginya sering kita sebut dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut sedikit senyum. Jadi ketika huruf waw dilafalkan dari makhrajnya kan MM, maju mulutnya. Ketika masuk ke vokal A, BMSS, buka mulutnya sedikit senyum. Jadi proses pelafalan waw itu seperti ini. Ketika fathah, wa. Jadi bukan wa, tapi wa. Buka mulutnya agak senyum sedikit, biar apa? Biar lidah kita lebih rileks dan aula atau rongga mulut kita lebih terbuka, sehingga karakter tipisnya akan terasa. Nama sifatnya istifal, pangkal lidah rileks, dan infitah, aula mulut terbuka. Analoginya buka mulut sedikit senyum. Wa. Begitupun pada huruf-huruf yang lain. Fa bukan fa, sa bukan so, ba bukan ba. Tapi hati-hati, ingat, buka mulutnya cuma sedikit senyum. Kalau senyumnya terlalu berlebihan atau lebar, khawatir jadi vokal E. A'udzu billah bukan le tapi la, tetap tipis bukannya di E. Faham? Karena pengen saking pengen ditipiskan jadinya vokal E, salah juga. Jangan miring. Karena yang dibaca miring dalam riwayat kita itu cuma satu tempat. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha. Re namanya imalah, baru dia dicondongkan ke vokal E. Faham? Jelas sampai sini insyaallah. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Syamikhatin wa bukan wa, ya. Jelas? Nah, oke. Huruf wawunya dengan berbagai macam harokatnya, makhrajnya sudah kita bahas ya, insyaallah. Maka huruf wawunya cukup kita baca wa saja, ya. Cukup kita baca wa saja. Oke, saya izin tulis lagi di bawahnya. Nah, maka teman-teman perhatikan di sini. Ya, teman-teman ingat tadi di huruf ta ada harokat baris bawah 2. Dibacanya gimana? Dibacanya tin. Betul ya? Dibacanya adalah tin. Yuk kita panggil lagi si warna hijaunya. Kita tempatkan lagi di huruf ta. Tuh, udah kita bahas tadi ya. Sip. Maka teman-teman perhatikan. Pertemuan antara si hijau dengan si huruf wawu dengan si biru, ya, terkhusus tepat pada bagian huruf yang diwarnai dengan warna pink atau magenta, kasrotain ketemu huruf wawu. Apakah dalam kondisi ini di bacaannya tetap kita baca syamikhatin wa? Jawabannya adalah iya kalau nggak pakai hukum tajwid. Kalau nggak pakai hukum tajwid, oke, dibacanya syamikhatin wa. Tapi di sini kita lihat apakah ada hukum tajwid atau tidak. Ada hukum tajwid atau tidak? Ada, teman-teman. Ya, di sini ada hukum tajwid, maka nggak cukup kita baca cuman syamikhatin wa. Tapi kalau kita baca syamikhatin wa, betul nggak? Betul, tapi nggak sempurna karena teman-teman nggak menunaikan hukum tajwidnya. Ya, oke, sip. Maka di sini ada kalau waw bertasydid. Nah, teman-teman belum pahami konsep. Nanti konsepnya kita bahas ya. Di sini sengaja saya hilangkan dulu tanda burung terbalik atau tasydidnya. Biar apa? Biar teman-teman tahu keadaan dasar dan kenapa tasydid itu ada. Ya. Oke. Teman-teman di sini nggak cukup kita baca tin lalu wa. Kenapa? Karena di sini ada hukum tajwid. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah idgham birun bigunnah.
Sok, yang tahu komen di kolom komentar ya, biar memperkuat hafalan teman-teman, ingatan teman-teman, pemahaman teman-teman, bergerak organ-organnya ya. Oke. Ini nama hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Apa itu idgham bi gunnah? Nah, kalau sudah masuk ke pembahasan hukum tajwid, biasakan cara belajarnya dimulai dari keadaan dulu. Cek idgham bi gunnah tuh keadaannya, rumusnya seperti apa, baru ke cara baca. Oke, sekarang kita belajar dari buku saya di bagian bab huruf nun bersukun. Karena tanwin itu bagian dari bunyi nun mati ya. Nah, mana ya? Nih, kita izin hapus-hapusin dulu. Oke, apa itu idgham bi gunnah? Nah, ya, nih. Apa itu idgham bi gunnah? Oke, kita bahas dari segi rumus atau rumus atau keadaan dulu. Idgham bi gunnah adalah pertemuan antara nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin an in un berjumpa hanya dengan salah satu dari 4 huruf ini, ya, nun, mim, waw, yang sering disingkat dengan kalimat yanmu atau yauman. Oke, ini rumusnya. Telaah baik-baik, simak baik-baik, lihat baik-baik. Kalau sudah disimak, sudah dilihat, sekarang kita cek bener nggak ya. Nih, kita cek di sini. Allahu Akbar. Nah, kita cek di sini ya. Kita cek di sini. Bener nggak ini hukum tajwid idgham bi gunnah? Nah, kita lihat terkhusus yang warnanya pink di sini. Di warna hijau yang warna pinknya ada kasroh tain. Di warna biru ini yang warna pinknya ada huruf waw. Kasroh tain berjumpa dengan huruf waw. Ingat-ingat baik-baik. Kasroh tain, kasroh tain, kasroh tain, waw, waw. Oke, sekarang kita cek di kolom pertama. Ada nggak kasroh tain? Ada nggak baris bawah 2? Kalau ada, tandain rame-rame. Kalau ada, kita tandain rame-rame. Nih bang, ada kasroh tainnya. Ya, ini kegedean sebentar. Nih bang, ada kasroh tainnya. Oke, tandain rame-rame. Ketemu sama huruf apa tadi? Ketemu sama huruf waw. Ada nggak di sini huruf waw? Nih bang, huruf waw. Oke, berarti mereka memenuhi syarat. Betul, mereka itu adalah hukum tajwid idgham bi gunnah karena ada kasroh tain ketemu huruf waw. Ya. Baru ke cara bacanya. Ya, apa itu idgham bi gunnah? Cara bacanya. Idgham, perhatikan, artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Ya, bi artinya adalah dengan. Gunnah artinya adalah dengung. Ya, berarti leburkanlah, masukkanlah dengan disertai dengung. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dileburkan dengan dengung? Nah, apa yang harus dileburkan dengan dengung? Yang harus dileburkan dengan dengung adalah bunyi konsonan an thread. Nah, gitu. Kenapa tiba-tiba bunyi konsonan an? Karena bunyi nun sukun adalah an, bunyi fathatain adalah an, bunyi dhammatain adalah un, bunyi kasrohtain adalah in. Semua bunyi konsonan penghujungnya adalah bunyi an. Maka yang dileburkan dengan dengung adalah bunyi konsonan an-nya. Dileburkan kemana? Dileburkan ke 4 huruf ini yang ditemuinya. Contoh, misalnya di sini, misalnya ada fathatain berjumpa dengan huruf mim, maka nggak dibaca anma, anmi, anmu, nggak dibaca gitu, tapi dibacanya bunyi an-nya masuk ke amma, ammi, ammu. Faham? Jelas atau tidak teman-teman sekalian? Ya, ayo. 1.300 orang memandang, Masya Allah. Semoga teman-teman yang terus aktif jari jemarinya, ya, nggak bengong aja, ya. Semoga jadi kebaikan. Kebaikan belajar, kebaikan dakwah, kebaikan syiar. Allahu Akbar, ya. Oke. Jelas? Sip. Nah, ya. Jadi gitu bacanya. Contoh satu lagi, misalnya ada dhammah tain, un, berjumpa dengan huruf ya. Maka nggak kita baca ya, unyi, unyu, tapi bunyi dibaca uya, uyi, uyu. Jadi bunyi n-nya dileburkan ke huruf yang dijumpai setelahnya di antara 4 huruf ini. Oke. Nah, berapa harokat nanti kita bahas. Ini belum sampai sana, ya. Nah, sekarang makanya kita belajar idghamnya dulu. Idghamnya dulu, kita fokus ke idgham. Kita belum fokus dengan bigunnahnya, belum. Satu-satu. Idgham itu meleburkan konsonan an-nya. Maka kalau kita contohkan dalam ayat di sini, kita nggak baca syamikhatin wa.
syamikhatin wa. Nah, maka bunyi an di sini nggak lagi kita baca tin. Karena apa? Karena idgham bigunah, diidghamkan si bunyiannya ke waw. Syamikhatin. Tuh, annya udah nggak ada. Syamikhatin wa. Syamikhatin wa. Nah, paham? Jelas? Udah nggak ada an-nya. Ya, maka dilatihnya ditunjukkan dengan warna pink juga. Perhatikan, lihat dikasih tulisannya bukan tinwa, tapi tiwa. Biar apa? Biar teman-teman yang mungkin ada yang mualaf atau ada yang baru belajar, teman-teman bisa nyontek sedikit-sedikit. Nyontek ya, bukan baca cuma latihnya doang, tapi nyontek aja. Ya gitu. Oke, buat belajar. Ya. Nah, itu yang pertama, itu yang disebut dengan idgham, meleburkan bunyi konsonan an pada tanwin atau nun sukun ke huruf berikutnya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya banyak orang melafalkan idgham bigunah. Ya, perhatikan. Ya, nih di buku saya perhatikan. Kesalahan ketika melafalkan bunyi nun sukun atau tanwin ketika hukum tajwid idgham bigunah adalah yang pertama, suara nunnya dibaca masih jelas tadi ya, udah kita jelaskan. Jadi masih dibaca syamikhatin wa, itu boleh. Yang kedua adalah ya, dileburkan tanpa disertai dengung. Ngaku-ngaku idgham bigunah tapi bigunahnya ndak ada. Maksudnya gimana, Bang? Oke, misalnya kita contohkan pada buku saya saja ya. Perhatikan. Bismillah. Nah, di sini ada dalam Quran surah An-Nazi'at ayat ke-36. Dibacanya banyak orang melafalkan hanya fokus terhadap idghamnya saja. Limai yaro. Limai itu memang sudah idgham tapi tidak ada bigunahnya. Nah, makanya teman-teman harus kenalan apa itu bigunah. Nih, bentar. Apa itu bigunah? Nih, bi artinya adalah dengan. Gunnah artinya dengung. Berarti dengan dengung leburnya. Dengung itu apa? Dengung itu adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung kita, sehingga menghasilkan, mengakibatkan ya suara yang sengau. Suara yang kayak bindeng. Kalau ada orang bilang tuh kayak bindeng. Sengau, suaranya ngirung. Ya, di sini. Kalau bahasa Sunda tuh ngirung. Contohnya begini. Ya, kita kembalikan kepada Quran surah An-Nazi'at ayat ke-36. Bacaan yang saya sekarang contohkan adalah bacaan yang kurang sempurna pada idgham bigunah karena cuman fokus di idgham saja. Contoh, limai, ceknya dengan cara buka tutup hidung. Karena dengung ada hubungannya dengan hidung, maka cara ngeceknya tutup hidung kita. Ketika diidghamkan, ya ketika idgham bigunah ditutup hidungnya. Kalau suaranya tidak berubah sama sekali, maka dia bukan idgham bigunah. Contoh, ini kalau nggak berubah sama sekali berarti dia cuman idgham saja, bigunahnya belum muncul. Limai. Ketika ditutup suaranya nggak berubah sama sekali kan? Maka dia idgham saja, itu berarti belum idgham bigunah karena nggak ada suara yang melintas ke rongga hidung. Harusnya gimana, Bang? Ketika masuk man ke huruf ya-nya, masukkan dengan dengung, masukkan sengaukan ke hidung. Limai. Kalau suaranya berubah, maka dia adalah gunnah, masuk hidung. Oke, masuk hidung. Limai, tuh berpengaruh. Contoh satu lagi boleh. Contoh misalnya Quran surah Ghafir ayat ke-21, nun sukun ketemu huruf waw, jangan sampai dibaca cuman meleburkan saja. Miu. Ketika ditutup gak ada suara yang melintas, gak berubah suaranya, berarti dia hanya ngaku-ngaku idgham bigunah tanpa ada bigunahnya. Oke, jelas sampai sini? Nah, maka harusnya gimana? Masukkan ke dalam hidung ketika dia dileburkan. Miu muwaqin. Oh Bang, berarti ketika baca Quran setiap ada idgham bigunah harus buka tutup hidung. Oh enggak, itu buat ngecek aja, buat latihan aja. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, maka ya pastikan. Coba teman-teman, kita boleh kuis nggak? Sebelum kita masuk lagi ke pembahasan yang tadi, kita coba kuis dulu. Kita pastikan teman-teman dominan sudah bisa mengikuti. Oke, siap ya? Perhatikan Quran surah Al-Insan ayat ke-31 ini. Kira-kira mana jawaban yang tepat?
Saya kasih 2 opsi jawaban. Teman-teman tinggal tulis yang satu atau yang kedua. Siap? Konsentrasi. Yang satu. May yasha'u. May yasha'u. Yang kedua. May yasha'u. May yasha'u. Komen, aktif biar saya bisa ngecek teman-teman, bisa melakukan sampling ya. Nih, kita lihat. Yang satu, yang dua, yang tersematkan berarti ini teman-teman yang dominan jawab ini. Wah, dominan jawab dua. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Yang betul adalah yang nomor 2. Selamat. Allahu Akbar. Kenapa bang yang satu kurang tepat atau kurang sempurna? Yang satu sudah tepat tapi kurang sempurna karena dia tidak bigunnah. Contoh, nih yang satu. Mai, tidak ada suara gunahnya, tidak ada suara yang melintas ke rongga hidung atau ke pangkal hidung al-khaysyum. Maka dia bukan idgham bigunah, hanya idgham saja. Harusnya idgham bigunah. Jawaban yang nomor 2. May yasha. Ya, paham? Jelas sampai sini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sip ya, sip. Nah, maka sekarang kalau teman-teman sudah tahu, oh berarti idgham bigunah itu yang diperhatikan bukan cuma masalah leburnya saja, tapi si lebur konsonan-nya itu harus disertai dengan dengung. Kalau ada dengung, tahan 2 harokat. Ketika sengaunya itu, ketika leburnya itu, ketika dengungnya itu, tahan 2 harokat. Contoh di sini ya, kita ambil contoh lagi. Ya, dijelaskan juga di buku saya. Tuh, ketika melafalkan konsonan an atau nun bersukun pada kondisi idgham bigunah, lihat kesalahan ketiga. Dileburkan dengan dengung udah bagus, tetapi tidak ditahan 2 harokat. Nah, harus ditahan 2 harokat. Contoh misalnya, kita ambil di Quran surah Al-Mulk ayat ke-17. Jangan sampai teman-teman cuman baca idgham bigunah, fokus di idgham dan bigunahnya tapi nggak ditahan. Contoh, ayyursila, buru-buru amat mau kemana ya, tahan dulu ya. Ayyursila ya, ayyursila. Tuh 2 ketukan atau 2 hitungan. 2 hitungannya 2 hitungan lambat. Ayyursila. Ya, jangan buru-buru. Ayyu. Belum juga 2 harokat teman-teman sudah loncat. Ya, faham sampai sini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman tolong bantu aminkan ya. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar dalam live ini, walaupun hanya nonton, gak sambil tap-tap layar, gak sambil share, ya Allah istiqomahkanlah untuk terus belajar, untuk terus dekat dengan Al-Quran. Tapi ya Allah, kami mohon teman-teman yang sudah support live ini sejauh ini, ada yang di pojok kanan bawah diklik ada tulisan posting ulang, dia posting ulang ya Allah di akun TikToknya, ada yang tap-tap layar ya Allah, maka jadikanlah perjuangan itu menjadi perjuangan bentuk syiar kita untuk mensyiarkan Quran ini yang menjadi pahala jariah untuk beliau-beliau ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang sudah mengikhtiarkan, barakallahu fikum. Lanjut. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Sehingga sekarang coba kita praktekkan dalam pelafalan kita di sini, ya. Mana pelafalan yang lebih tepat? Saya akan kasih 3 opsi jawaban. Mana jawaban yang lebih tepat? Atau saya kasih boleh 4 nggak opsi jawabannya? Tapi saya baca pelan-pelan biar teman-teman bisa meresapi mana yang tepat. Ada 4 jawaban. Mana jawaban yang paling tepat? Siap. Yang pertama, syamikhatin wa'a. Syamikhatin wa'a. Yang kedua, syamikhatin wa. Syamikhatin wa. Yang ketiga, syamikhatin wa. Syamikhatin wa. Yang keempat,
syamikhatin wa, syamikhatin wa. Yang satu, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Jangan buru-buru jawab, kan belum selesai jawabannya. Pilihan gandanya. 1, 2, 3, atau 4. Kita lihat ya, seberapa banyak yang betul. Nih, kita lihat di kolom komentar. Ya, tadi ada pada jawab duluan sih. Jangan jawab dulu, dengerin dulu sampai akhir, kan 4 jawaban. Ya. Nah, yang betul itu, ini banyak yang jawab ketiga. Salah, ya. Yang 4 yang betul, teman-teman, bukan yang ketiga. Ya, nih yang betul itu yang jawaban keempat nih. Yang keempat yang betul. Ya. Yang ketiga, yang ke-1, yang kedua itu betul, tapi kurang sempurna. Kenapa? Yang 1 dia masih dibaca samikhotinnya, dibaca n-nya jelas. Syamikhotin wa, tidak boleh. Yang kedua, dia dibaca buru-buru. Syamikhotin wa. Yang ketiga, dia udah ditahan tapi nggak masuk hidung. Syamikhatin wa. Yang keempat yang paling tepat, dia dileburkan, dia ditahan 2 harokat dengan dengung. Syamikhatin wa. Ya, 2 harokat harus masuk hidung. Kalau yang ketiga tadi, teman-teman tadi banyak yang jawab ketiga. Dia udah bagus, tapi nggak pakai dengung dia. Syami, yang ketiga nih. Syamikhatin. Nggak ada dengungnya itu. Harusnya ada dengung. Syamikhatin. Cara ngeceknya gitu. Ya, oke. Jelas? Alhamdulillah ya. Yang ngerasa ada manfaat, coba komen kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Biar apa? Biar ketika live kita ini mungkin Allah amanahkan FYP, ada di beranda orang lain, tiba-tiba muncul. Yang muncul komen-komen bagus, yang muncul komen-komen baik. Ya, gitu. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Sip. Ya, yang pengen komen alhamdulillah tapi malas ketik, di sini ada tulisan alhamdulillahnya nih, kita sematkan di sini. Ya, kita sematkan di sini nih. Ya, diklik tulisan alhamdulillahnya, di drop di kolom komentar. Ya. Alhamdulillah. Sip, ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, ya. Maka di sini pastikan dia lebur dengan dengung. Ya. Nah, itu yang tadi kita bahaskan kaidah, teman-teman. Yang kita bahaskan tadi betul-betul kaidahnya ya. Betul-betul kita bahas kaidahnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba belajar dari fitur Qur'annya. Karena yang kita pakai ini adalah fitur Quran bedah tajwid, fitur kami sendiri. Fitur saya sendiri. Ya, perhatikan. Nih. Teman-teman perhatikan baik-baik. Kan tadi kita udah tahu di sini makanya ditandai dengan warna pink. Ini kita catatannya kita pindahin dulu ya. Oke, nih. Makanya di sini kita tandai dengan warna pink, kasrotain dengan wawunya. Karena apa? Karena pertemuan di antara mereka jadi hukum tajwid. Ada tanda tasydid sebagai tanda hukum tajwid idgham bigunnah. Ya, maka kita lihat benar nggak yang warna pink ini idgham bigunnah. Nih, lihat bedah tajwidnya di box belajar sampingnya. Idgham bigunnah, hukum tajwidnya. Warnanya warna pink. Apa katanya idgham bigunnah? Pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 4 huruf ini, yaitu huruf ya, mim, nun, dan waw, sering disingkat yanmu atau yauman. Sama nggak sama buku saya? Cek, dicek dulu. Nih, dicek dulu teman-teman. Nih, cek and recheck. Sama nggak? Tuh, nun sukun atau tanwin yang berjumpa dengan 4 huruf ini. Sama kan? Oke, lanjut lagi. Bagaimana cara bacanya? Dengan meleburkan bunyi konsonan an yang disertai dengung selama 2 harokat. Sama nggak? Sama, karena fiturnya memang fitur kami sendiri. Ya, gitu. Al-Qur'annya memang Al-Qur'an kita sendiri. Setiap pojok kanan halaman, jadi pojok kanan halamannya buat bedah tajwid, pojok kiri halamannya buat bedah huruf hijaiyah. Pojok kanan halaman tadi nanti setiap 5 baris awal kita ambil salah satu kalimat biar nggak random. Kita ambil salah satu kalimat ya dari setiap barisnya untuk dibedah di setiap samping halamannya.
5 baris awal. Jadi variasi belajarnya banyak banget, ya. Nah, maka itu yang disebut dengan idgham bi gunnah. Dibacanya berapa gimana? Diidghamkan, dileburkan, dibaca juga dengung selama 2 harokat. Nih, makanya kita tulis di sini pakai warna pink juga, dan Latinnya sudah kami sesuaikan dengan ejaan tajwidnya. Sya-nya dibaca 2 harokat karena tadi sudah kita bahas shinnya dia berharokat fathah tegak. Syamikho, kho-nya karena dia tebal kita tulis pakai vokal O, lalu dia dibaca 2 harokat maka O-nya ditulis 2. Disesuaikan betul-betul. Karena saya khawatir teman-teman ada yang mu'alaf atau baru belajar, jadi kita mudahkan dengan contekan. Ya. Syamikhotiu. Nah, di sini kan idgham bi gunnah. Ditulisnya kan bukan syamikhotin, tapi tiu dibaca 2 harokat, di sini tahan. Warnanya warna pink. Syamikhotiu wa asqainakum. Asqainakum. Tuh. Iya. Bisa diikuti nggak belajar seperti ini? Bang, saya masih bingungnya kenapa ini harus ada kode-kode lagi sih? Kan udah begitu lengkap ini pembahasan bedah tajwidnya. Kenapa harus pakai kode-kode segala? Ada IG. IG itu artinya idgham bi gunnah. D artinya dibaca dengung. 2 artinya ditahan 2 harokat. Pink warnanya warna pink dalam ayatnya. Kenapa harus pakai beginian lagi? Karena kita pengen ketika teman-teman sudah belajar bedah tajwid dari fitur ini, teman-teman bisa konsisten membaca dalam hatamannya. Disimpan langsung di atas ayatnya, warnanya, kodenya, cara bacanya, harokatnya. Kita pengen teman-teman baca Quran tuh lihat banyak banget teman-teman, area belajarnya banyak banget. Bedah tajwidnya ada, ya, dilengkapi dengan pembahasan hukum tajwid dengan mendetail, ada Latin sesuai dengan kaidah tajwidnya, ya, dan dimudahkan bekal untuk ketika teman-teman baca dan pada saat teman-teman hataman. Ya, Bang, tar dulu kan tadi belajar bedah huruf. Ada gambar makhrajnya, sifat-sifatnya dibahas, kesalahannya dibahas, praktek baca, latihan baca. Ada nggak di Al-Quran ini? Nah, yang tadi kita bahas itu di setiap pojok kanan halamannya. Ini pojok kanan halamannya. Sekarang kita lihat pojok kiri halamannya. Nih, ya. Nih, lihat. Setiap pojok kiri halamannya sudah kami sediakan bedah huruf hijaiyah. Lengkap dengan gambar. Lengkap dengan kaidahnya, lengkap dengan sifat-sifat hurufnya, lengkap dengan materi tambahan sifatnya, lengkap dengan kesalahan setiap huruf hijaiyahnya, kesalahan baca, latihan baca, praktek baca. Jadi jangan ada yang ngeles lagi gak mau baca Quran, takut salah. Al-Qurannya sudah kita persiapkan buat teman-teman, ya, gitu. Oke? Dan itu Al-Quran asli teman-teman. Maksudnya fiturnya fitur asli. Ada dalam Al-Quran yang saya pegang ini. Tuh. Ukuran besar, ukuran sedang. Tuh. Ya. Allahu Akbar. Jadi sambil nanti nunggu buku saya launching, teman-teman kalau punya Al-Quran ini nanti ketika buku saya ada nyambung. Ngobrolnya nyambung. Nih, lihat. Ya, tuh. Ya, ini fitur pojok kanan halamannya. Ini fitur pojok kiri halamannya lengkap dengan gambar-gambarnya, ya. Ilustrasinya. Nah, lengkap dengan bedah kode tajwidnya. Yang nafasnya pendek bisa berhenti di tanda panah berwarna hijau. Yang ragu dengan bacaannya tinggal scan barcode setel murotalnya, ya. Plus lagi kita kasih buat teman-teman yang suka safar ada free 5 Quran digital. Qurannya Quran belajar dan kamus Arab juga. Allahu Akbar. Ya. Ada yang mau Al-Qurannya? Boleh komen MAU. Saya mau data dulu sebentar. Ada yang mau Al-Qurannya boleh komen, cukup MAUU-nya 1 aja, biar kedeteksi sama TikTok. Cukup MAU aja. Nih, kita siapkan berapa banyak? 30 ya? 40? 50? 50 cukup kali ya? 50 cukup kali ya? 50 cukup ya? 60? 70? 70 cukup ya? Cukup. Oke, nanti saya siapkan 50 saja. 50 tercepat, mohon maaf. Ya, maksimal di 60. Tapi kapan Bang? Boleh kita belajar dulu sekali lagi? Boleh nggak? Boleh nggak? Masalah order boleh. Kita kasih diskon 50% boleh. Tapi belajar dulu. Ya? Oke. Bang, penontonnya keburu turun. Saya tidak peduli. Karena kalau sudah ada rezekinya, Allah akan atur. Yang penting fokus dulu belajar. Ya? Oke. Sip. Nah, itu namanya idgham bi gunnah ya. Sip.
Kita lanjutkan kembali. Ya. Syamikhatiu. Nah, itu namanya adalah hukum tajwid idgham bigunnah. Ya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita mendapati ada huruf apa, teman-teman? Huruf wawunya sudah, ya. Idgham bigunnahnya sudah, huruf ta-nya sudah, ya. Gitu. Berhenti di panah hijau, mulai lagi di panah yang merah, yang mana panah merah. Kalau berhenti di tanda panah hijau tadi nggak perlu diulang, langsung lanjut aja. Lanjut, teman-teman, ini namanya huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau, kira-kira ini nama hurufnya huruf apa? Nama hurufnya adalah huruf hamzah. Kita tulis. Ya. Jadi jangan teman-teman ada yang bilang ini huruf alif. Ada yang bilang huruf alif, tuh kan. Ini bukan alif, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita tilang yang bilang alif. Ya, Bang, ini kenapa bukan alif? Karena alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Alif itu tidak mungkin punya harokat baik di atas ataupun di bawahnya. Ya, oke. Nah, lalu kalau alif yang seperti apa? Nih, kalau teman-teman pengen nyari alif, nih kita coba bantu. Nah, nih perhatikan. Lihat, alif itu, lihat, dia di atasnya dan di bawahnya tidak punya harokat alias polos. Dia bahkan tidak bersukun, dia tidak bertasydid. Lalu alif ini selain dia polos, dia didahului oleh huruf berharokat fathah. Kenapa? Karena fungsi alif sebagai mad, makanya huruf alif ini disebut dengan huruf mad. Huruf mad itu apa? Yang fungsinya untuk memperpanjang durasi baca. Nah, alif ini fungsinya untuk memperpanjang durasi baca dari apa? Dari huruf yang berdiri sebelum alif yang harokatnya adalah fathah. Apapun hurufnya, ya. Selagi dia fathah ketemu sama alif, barulah alifnya berfungsi untuk memperpanjang durasi baca. Contoh di sini, ya, gitu. Contoh di sini, ma, dibacanya kan ma, tapi ma-nya nggak dibaca satu harokat. Kenapa? Karena sifat hanya pada ma ini ketemu sama alif. Maku, gitu dibacanya. Maku, gitu. Kalau dia nggak ada alif, maka dibacanya maku, satu harokat, satu ketuk, satu hitungan, ya. Oke, tapi kita kembali lagi. Nah, kembali lagi berarti ini huruf apa? Dia bukan alif karena dia ada harokatnya. Jadi teman-teman, menariknya adalah selama ini huruf yang kita baca a, i, u, ba itu bukan alif tapi namanya adalah hamzah. Karena alif tak dibaca a, i, u. Alif hanya untuk memperpanjang durasi baca jadi vokal a atau vokal o pada huruf tebal. Faham? Jelas? Ya, lanjut lagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Syamikhati wa a. Nah, hamzahnya berharokat apa? Berharokat baris a, baris atas. Maka kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, namanya adalah harokat fathah. Huruf berharokat fathah itu mesti dibaca dengan bunyi vokal a pada dasarnya, maka hamzahnya cukup dibaca wa a, jangan wa i, jangan wa u. Faham sampai sini? Ya. Jelas sampai sini insya Allah. Oke, sip. Syamikhati wa a. Nah, gitu. Oke. Ingat. Kalau dapat vokal a ketika baca Quran pada huruf apapun, kalau baris atasnya vokal a, jangan lupa tipiskan ya. Jangan asal lewat baca vokal a-nya. Tipiskan dengan cara apa? Dengan cara BMSS, buka mulutnya, sedikit senyum ketika mendapati vokal A. Maka dibacanya bukan O, tapi A. A, ba, ta, bukan O, ba, ta. Faham sampai sini insya Allah? Jelas sampai sini insya Allah? Ya. Allahu Akbar, ya. Masya Allah, ya. Sip. Syamikhati wa a. Makhraj huruf hamzah gimana? Makhraj huruf hamzah ya udah sebagaimana kita melafalkan a, i, u. Bang, tapi kepo bang, hamzah itu dilafalkan seperti apa? Boleh. Kita coba perlihatkan dari buku saya ya. Nih, kalau pengen tahu di mana sih tempat keluar huruf hamzah? Nih, ya. Tuh, panjang, ya. Hamzah dilafalkan dari tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan.
dalam istilah tajwidnya adalah aqsal halqi, disebut juga pangkal tenggorokan. Kesalahan fatal yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hamzah dikeluarkan dari tengah tenggorokan sehingga dekat dengan pengucapan huruf ain. Jadi gini, ya, lihat. Yang masih mempertahankan tab-tab layarnya, ya Allah, semoga jari jemarinya menjadi bentuk saksi di hadapanmu ya Allah. Mereka belajar tapi mereka mendukung konten-konten baik agar terbaca oleh sistem algoritma TikTok. Ya, oke. Nah, jadi hamzah itu dilafalkan dari tenggorokan paling bawah. Di sini titiknya, ya. Kalau nampak depannya kurang lebih di sini. Ya, di sini nih. Di sini nih. A I U ba a, di sini, ya. Oke, sip. Lanjut lagi. Nah, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf hamzah terlalu ke atas. Nah, kalau dia dilafalkan dari sini, ini jadi huruf ain. A I U ba, gitu. Kalau ain dari tenggorokan tengah, a i u. Kalau hamzah dari tenggorokan paling bawah, a i u, a i u. Faham? Jelas? Ya. Oke, sip. Lanjut lagi, ya. Sip, ya. Operator, ada operator? Operatornya bentar ya, saya ngomongin operator dulu. Operator, ada operator? Oke, sebentar. Ini kita bahas sedikit lagi ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, siap dilanjutkan sedikit lagi nih. Oke, kita mau sedikit lagi, satu huruf lagi boleh? Nah, sip. Nah, sedikit lagi. Selanjutnya kita akan bahas, ya, huruf berikutnya. Ini namanya adalah huruf apa? Ini namanya adalah huruf sin. Ada yang belajar bareng sama anak-anaknya? Tadi saya lihat ada yang belajar bareng sama ponakannya. Ada yang belajar bareng sama anaknya, sama cucunya mungkin? Kalau ada, salamkan untuk adik-adik di sana, anak-anakku tercinta, adik-adikku tercinta. Semoga adik-adik sekalian ya menjadi anak-anak yang solih-solihah, dekat dengan Al-Quran, bacaannya bagus, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Jadi kebanggaan untuk keluarga, khususnya buat orang tuanya, buat oma opanya. Ya, gitu. Ya, cucu lagi nyimak juga. Salamkan buat anak-anaknya, buat adik-adiknya yang sedang memandang live ini. Ya, sip. Lanjut lagi. Sip. Syamikhati wa a. Nah, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa, teman-teman? Ini namanya adalah huruf sin. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf sin. Ya, oke. Nah, sekarang sinnya dalam kondisi sukun. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda mati atau tanda petik seperti ini kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Kalau dalam istilah tajwidnya namanya adalah tanda sukun atau sakinah. Bang, bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi tanda petik atau mati atau sukun ini? Maka karena dia mati, dia tidak hidup. Kalau dia tidak hidup, maka dia tidak dibaca dengan bunyi vokal a i u-nya. Maka di sini nggak kita baca wa asa, wa asi, wa asu. Tapi sinnya dibaca dengan kondisi mati. Iya, gimana bang kondisi mati itu? Cukup dibaca dengan bunyi konsonan dari huruf tersebut. Nah, bunyi konsonan dari huruf sin apa? Bunyi konsonan dari huruf sin yang dimaksud di sini adalah S-nya. Ya sudah. Cukup kita baca wa asqo, wa asqo, wa asqo, wa asqo. Nah, yang saya ingin ingatkan teman-teman, ketika teman-teman melafalkan sin bersukun, oke, pastikan dia harus jelas sifat sofirnya, ya, dia harus berdesis tanpa terputus, ya. Jadi jangan sampai gini, syamikhati wa as.
asqainakum, antara as dengan ko di sini tak boleh ada jeda di antara mereka. Karena huruf sin punya sifat sofir berdesis, dan sifat lainnya huruf sin punya sifat namanya adalah hams dan rokhawah. Nanti semuanya itu kita simpan di buku kita teman-teman. Nih, misalnya kita cari huruf sin ya di buku Seru Hijaiyah saya, buku saya sendiri. Nih, perhatikan. Huruf sin. Nih, ya. Nih, dijelaskan huruf sin itu dia punya sifat apa aja? Nih. Dia punya sifat hams, rokhawah, istifal, invita, isbat, dan sofir. Nah, ketika sukun huruf sin, 3 poin atau 3 sifat yang teman-teman harus perhatikan adalah yang 1, yang 2, dan poin terakhir, sofir. Hams itu mengalir nafas, 2 itu rokhawah artinya mengalir suara, dan yang ketiga, sofir artinya berdesis. 3 sifat tadi ketika sin dalam kondisi sukun jangan sampai terputus. Ya, makanya nanti dijelaskan di buku saya. Perhatikan, tuh. Salah satu kesalahan ketika kita melafalkan sin bersukun adalah apa? Desisan, nafas, dan suaranya terputus. Nah, dijelaskan kan ada dalam buku kita. Jadi saya punya buku yang di dalamnya nanti membahas semua huruf hijaiyah, dan saya simpan beberapa rangkuman kesalahan yang saya tahu disimpan di buku kita. Dan plusnya apa? Ada video belajarnya. Tinggal di scan barcode, ya. Oke. Nah, maka jangan sampai sin sukun itu terputus, teman-teman sekalian. Jangan sampai sin sukun itu terputus, suaranya, nafasnya, dan desisannya, ya. Oke. Lalu selanjutnya, ya, dilafalkan jangan sampai berubah huruf menjadi huruf fa, atau huruf sinnya dibaca dalam keadaan harus tetap tipis, ya. Nah, karena huruf sin dibaca itu termasuk ke dalam huruf yang tipis, ya. Oke, Ustadz mau bukunya. Kalau teman-teman mau bukunya, doain, ya Allah, semoga bukunya cepat rampung. Semoga pertengahan Syawal ini bisa langsung cetak, akhir bulan atau awal bulan depan teman-teman bisa langsung nikmati belajar bareng, ya. Dan teman-teman nanti kita buat juga kelas intensifnya, ya. Bukan cuma pegang buku, kalau teman-teman butuh dengan kelasnya, pendampingannya, nanti kita buat kelas intensifnya, ya. Syamikhati wa asqa, pastikan S-nya terus jalan, ya. Oke. Nanggung deh ya, satu lagi deh. Saya nggak bisa sampai akhir teman-teman karena waktunya terbatas. Boleh kita lanjut dulu sampai ke huruf qaf terakhir, bonus deh. Boleh nggak? Kalau mau boleh komen MAU, kita lanjutkan. Saya izin minum dulu sebentar ya. Sok aktif ya, tunjukkan keberadaan teman-teman. Masih nonton atau enggak? Oke, mau? Oke, sok tungguin. Tadi yang mau Quran juga tungguin aja. Pokoknya mah kita belajar dulu ya. Masalah order mah di akhir aja. Buat yang apa? Buat yang mau nungguin. Ya. Oke, sip. Wa asqai. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati huruf apa? Ini namanya adalah huruf qaf. Kenalan sama hurufnya. Namanya adalah huruf qaf. Ketika dia belum punya harokat, namanya qaf. Jangan sampai bilang ini huruf qa. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf qa. Ya, namanya adalah huruf qaf. Bagaimana cara melafalkan huruf qaf, teman-teman sekalian? Huruf qaf itu dilafalkan makhrajnya seperti apa? Ya, kita ingatkan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makharijul huruf atau makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, di mana tempat keluar dari huruf qaf ketika dia dilafalkan, teman-teman sekalian? Yuk, kita cek dari buku saya. Kita kenalan sama huruf qaf. Perhatikan baik-baik. Huruf qaf, di mana huruf qaf? Nih, ya. Oke. Huruf qaf. Kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu tempat keluar, tempat sumber huruf itu dilafalkan. Nah, huruf qaf makhrajnya dilafalkan dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah. Pangkal lidah huruf qaf itu diapain? Wah, mulai ngececas semangatnya nih, ya. Wal qafu aqsal lisani fauqu tsummal kafu asfalu. Pangkal lidah kita sentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja. Ya. Pangkal lidah kita sentuhkan ke bagian langit-langit lunak saja. Ya. Oke, nih, kita lihat gambarnya dulu. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Pangkal lidah adalah area lidah kita yang naik nih. Nah, pangkal lidah itu adalah bagian terdalam dari lidah kita. Yang ini. Nah, huruf qaf itu pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang warna merah.
Ada langit-langit di bagian depan, ini langit-langit yang keras. Kalau langit-langit yang paling dalam, ini langit-langit yang lunak. Ya, maka pangkal lidah huruf qaf nempelnya ke langit-langit yang lunak saja. Sehingga ketika teman-teman lafalkan huruf qaf dari segi nafas sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah jahar. Jahar itu artinya apa? Tidak boleh keluar nafas sedikit pun dari pelafalannya. Ya, oke? Contohnya pelafalannya seperti ini. Ya, perhatikan. Ko, qi, ku, bako. Semuanya pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang merah, yang paling dalam, sehingga dia nempel ke langit-langit lunak saja dan tidak mengalirkan nafas seperti ini. Ko, ki, ku. Enggak, tapi ko, qi, ku. Sekarang pertanyaan saya, yang tadi semangat belajar, coba respon pertanyaan saya. Siapa yang melafalkan huruf qaf masih keluar percikan-percikan nafas? Khususnya ketika qaf dalam kondisi kasroh baris bawah dan domah, ki dan ku. Contohnya pada Quran surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Kul, siapa? Jujur. Aktif. Kalau masih ada, hati-hati loh, itu kalau teman-teman qaf keluar percikan nafas, itu salahnya besar. Karena teman-teman lafalkan kalau keluar percikan nafas bukan huruf qaf. Itu sudah berubah menjadi huruf yang lain. Huruf apa? Nih, kalau dia keluar nafas, maka yang teman-teman lafalkan adalah huruf kaf. Hati-hati, salah besar. Yang asalnya kita baca qul huwallahu ahad, artinya qul itu katakanlah, tapi kalau dibaca ada percikan nafasnya, qul artinya makanlah. Jauh ya? Kan Bang, tapi mirip-mirip. Iya, tapi beda kan? Walaupun mirip tapi beda. Salah. Ya. Nah, Bang, kenapa huruf qaf tiba-tiba berubah ada percikan nafas jadi kayak huruf kaf? Nih, kenalan sama makhraj kaf. Qaf dan kaf itu kenapa seringkali tertukar? Karena makhraj mereka berdekatan. Karena tempat keluar mereka berdekatan. Nih, kalau kaf, makhrajnya keluar dari sama pangkal lidah, tapi titik persentuhannya yang beda. Disentuhkan dengan antara langit-langit yang lunak dan keras. Kalau tadi huruf kaf hanya dengan langit-langit lunak saja. Tapi kalau huruf kaf, langit-langit lunak dan keras. Nih, lihat titik berwarna putih di sini. Ini menggambarkan titik pertemuan pangkal lidah kaf, yaitu berada di antara langit-langit perbatasan yang merah, yang lunak, dan yang depannya yang keras. Kalau huruf kaf gimana? Kalau huruf qaf gimana? Dia lebih dalam nih. Lihat huruf qaf ya. 1, 2, 3. Tuh, dia lebih dalam titik tumpu titiknya, lihat. Kalau huruf kaf dia lebih agak ke tengah keluar. Tuh. Beda kan? Beda ya? Maka kalau teman-teman ngerasa, kok kenapa qaf saya, kokiku masih keluar ada percikan nafasnya, kurang dalam nempelnya. Pentingnya belajar makhraj biar teman-teman ketika berlatih bisa membayangkan, bisa tahu mission objektifnya apa. Oh, harus seperti apa pelafalannya, harus seperti apa berlatih, dan bagaimana hasilnya, lalu talakikan kepada seorang guru. Ya, oke, paham sampai sini? Nah, makanya kita bantu buku ini bukan buat teman-teman meniadakan sosok seorang guru. Buku ini tuh buat mendampingin teman-teman dalam proses belajar. Makanya kita coba sisipkan juga scan barcode video animasi setiap huruf hijaiyah. Kita lihat apa bedanya qaf dan kaf dari segi animasinya. Yuk kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nih kita mulai dari huruf qaf dulu. Perhatikan, ya. Abaikan animasi muka sayanya. Ya, abaikan animasi muka sayanya, fokus terhadap lidahnya. Nih, huruf qaf, perhatikan. Si pangkal lidah kita nempelnya semua nempel ke langit-langit yang saya tunjuk, langit-langit yang paling dalam. 1, 2, 3. Nah, semuanya nempel ke sana. Semuanya nempel ke sana. Paling dalam. Ya, sehingga dia tidak keluar percikan-percikan nafas. Ya, coba kita baca. 1, 2, 3. Ko, qi, ku, ako, iko, uko, ako, iqi, uku. Seperti itu huruf qaf dilafalkan. Bang,
pengen juga dong di spill makhraj animasi kaf gimana? Yuk kita spill. Nih huruf kaf ya. Siap ya. Nih huruf kafnya nih. 1. Kenapa nggak bisa ya? Ya udah deh gini aja. Siap ya. 1, 2, 3. Nah, kelihatan nggak? Tuh, lihat. Lihat nempelnya kalau kaf agak keluar, dia nggak sepenuhnya nempel ke langit-langit lunak, tapi agak ke depan juga. Bisa dibedakan, sahabatku sekalian? Ya, oke. Maka ketika kita lafalkan huruf kaf seperti ini. 1, 2, 3. Ikut melafalkan dari rumah. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, aka, iki, uku. Seperti itu huruf kaf dilafalkan. Jelas? Faham? Ya, mohon doanya semoga buku ini cepat bisa teman-teman mendampingi teman-teman dalam belajar. Ya, gitu. Kok sebut qaf mual rasanya? Ya, karena teman-teman melafalkan pelafalan yang teman-teman tidak pernah lafalkan ketika teman-teman melafalkan huruf alfabet. Huruf qaf samanya sama huruf apa? Nggak ada. Kalau huruf kaf sama kayak huruf ka. Makanya gampang. Huruf qaf terdengar lebih sulit, dilafalkan lebih susah. Kenapa? Karena tidak ada persamaan pada abjad alfabet. Contohnya ginilah, teman-teman yang biasa jarang lari disuruh sprint setiap hari, itu pasti mual. Karena teman-teman melafalkan hal-hal yang tidak terbiasa oleh teman-teman. Teman-teman disuruh tahajud, ya susah banget bangun tahajud kan? Kenapa misalnya? Karena tidak terbiasa. Hal-hal yang kita anggap luar biasa sebenarnya biasa saja kalau kita upayakan, kita mohon sama Allah, kita ikhtiarkan, kita istiqomahkan. Orang-orang yang mungkin setiap hari sedekah kita melihatnya luar biasa. Kenapa? Karena kita belum terbiasa dengan itu. Ya, oke, maka biasakanlah hal-hal luar biasa. Nah, gitu ya. Biasakanlah hal-hal yang luar biasa. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, masih semangat gak ini teh? Semangatnya juga kendor ini mah. Mana atuh semangatnya? Yo, let's go. Lanjut sedikit lagi ya sampai huruf qaf selesai. Syamikhati wa asqo. Sip. Perhatikan ya. Sok. Aktifnya teman-teman dalam kolom komentar, tap-tap layar teman-teman ya. Ya, share-nya teman-teman. Sekali lagi saya bilang, itu berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap algoritma TikTok. Kenapa kok saya tahu? Karena kita punya kreator manajernya di TikTok langsung. Makanya saya bawel. Ya. Bukan cuma di live ini, di live manapun kalau teman-teman rasa itu live-nya baik, pengen tersebarluaskan, aktif jadi penontonnya. Ya. Oke. Sip, lanjut. Syamikhati wa asqo. Nah, lanjut lagi. Huruf qafnya di sini berharokat baris atas terakhir. Ya, terakhir. Operator ada? Terakhir. Ada? Sebentar ya. Operator ada nggak operator nih? Ada, aman? Oke. Sip. Huruf qaf di sini dia berharokat baris atas. Ya. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas ini namanya harokat fathah. Ingat nggak? Kita ingetin lagi ya. Ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca basicnya dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Tapi apakah huruf qaf ketika berharokat fathah dibaca dengan vokal A menjadi ko? Tidak ya. Huruf qaf itu ketika berharokat fathah akan terdengar seperti vokal O. Bang, kenapa beda? Kok nggak match sih? Kok nggak nyambung sih? Katanya qaf berharokat fathah, fathah itu dibaca dengan vokal A. Tapi kenapa qaf dibaca ko? Kenapa? Kenapa nggak dibaca wa asqa? Tapi wa asqo. Kenapa? Kenapa? Karena huruf qaf termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan tebal. Halo, assalamualaikum. Perhatikan, qaf harus dibaca dengan keadaan yang tebal, teman-teman sekalian. Ya, oke. Nih, ya harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Kenapa huruf tebal itu bisa mengubah vokal A
pada fathah berubah menjadi vokal O. Bang, berarti kalau vokal A itu huruf yang dibaca dengan keadaan tipis ya? Iya, udah kita bahas dari awal tadi. Kalau teman-teman ngikut dari awal. Ya. Nah, kenapa huruf tebal itu sekali lagi harus mengubah vokal A berubah menjadi vokal seperti O? Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kenapa? Karena huruf tebal punya sifat yang selalu menyertai huruf tebal. Nama sifatnya adalah isti'la, teman-teman sekalian. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya sering kita sebut dengan PLN. PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, bukan. Tapi pangkal lidah naik. Ya. Jadi, Bang, huruf qaf kan memang pangkal lidahnya naik. Iya, tapi ketika berharokat kita melafalkan harokatnya, pangkal lidahnya nggak turun. Pangkal lidahnya tetap naik. Sehingga teballah hurufnya. Berbeda dengan huruf kaf. Huruf kaf walaupun makhrajnya dari pangkal lidah, ya, sama kan pangkal lidah. Cuman kenapa huruf kaf ketika berharokat fathah nggak tebal, nggak dibaca ko, tapi ka? Karena kaf itu huruf tipis, ketika vokal A-nya keluar, pangkal lidahnya turun. Ya. Qaf makhraj pangkal lidah dan tetap menjadi tebal karena ketika vokal A-nya keluar, pangkal lidahnya naik. Sehingga keluarnya seperti vokal O. Oke? Beda halnya sama huruf kaf. Huruf kaf makhrajnya pangkal lidah. Ketika dilafalkan makhrajnya, pangkal lidahnya naik. Ketika keluar vokal A, ketika fathah, pangkal lidahnya turun. Makanya huruf tipis itu sifatnya istifal, pangkal lidahnya terhampar. Kalau huruf tebal, pangkal lidahnya naik. Contoh, kita praktekkan lagi dari buku saya, dari animasi yang kita punya, yang kita buat sendiri. Nih ya, lihat ya. Lihat ketika huruf qaf berharokat baris atas. Nih, lihat ya. 1, 2, 3. Ko. Tuh, lihat. Ketika qaf dilafalkan, pangkal lidahnya ketika vokal A, pangkal lidahnya tetap naik sehingga keluarnya vokal seperti O. Lagi lihat huruf qaf. Ko. Tuh. Kebayang nggak kenapa vokal A jadi O? Karena kehalangin jalur vokal A-nya sama pangkal lidah. Kebayang nggak? Ya. Lagi. Ko. Kebayang? Beda halnya sama huruf kaf. Nih, kalau huruf kaf, kenapa dia sama-sama pangkal lidah kan tuh? Pangkal lidahnya naik, tapi kenapa vokalnya tipis, vokal A? Karena ketika vokal A-nya keluar, pangkal lidahnya turun. Ka, tuh. Lagi. Ka, tuh. Lagi ya, lagi. Ka, tuh, gitu. Jelas ya? Itu yang membuat huruf tebal terdengar tebal, huruf tipis terdengar tipis. Apa? Patokannya, acuannya pangkal lidah. Apakah dia naik? Apakah dia terhampar? Apakah dia terangkat? Apakah dia turun? Oke, jelas sampai sini? Jelas teman-teman sekalian? Nah, maka di sini ya, pastikan teman-teman PLN, pangkal lidah naik, tapi ingat, sudah kita jelaskan vokal O, vokal tebal O pada huruf tebal itu karena isti'la, bukan karena bibir, bukan karena mulut MM. Ini saya sering ingatkan, jangan sampai MM melafalkan huruf tebal. MM itu apa? MM itu monyong mulutnya. Wa as ko so do to zo ho ro to o. Nah, enggak gitu. Enggak ada hubungannya sama mulut. Mulut kita karena dia fathah, bagaimana sempurnanya harokat fathah? Wal maftuhu bil fathif ham. Sempurnanya harokat fathah cukup buka mulut saja. Angkat pangkal lidah, barulah jadi huruf tebal. Ko. 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 So. Do. To. Wo. Do. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ini udah penghujung banget nih kayaknya nih semangatnya ya. Sudah di injury time banget kayaknya nih. Ada yang sudah mulai ke kantor, ke sekolah ya, sudah injury time, aktifnya sudah sepi kayak rumah kosong ya. Nah, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Sudah ya. Nah, ini terakhir tinggal kita praktekkan dalam pelafalan. Ya, kita praktekkan dalam pelafalan. Ya. Sip, kita baca. Syamikhatiu, sama kho juga tebal, pangkal lidahnya diangkat, gak pakai monyong. Siap-siap Bartor. Syamikhatiu wa as
asqainakum syamikhatin wa asqainakum. Alhamdulillah. Senang teman-teman belajar seperti ini? Senang nggak? Bedah tajwidnya ada, bedah hurufnya ada, dicontohkan pula, pelan-pelan, diulang-ulang. Ya, gitu. Oke, yang mau masuk grup, tungguin sampai akhir. Yang pengen gak ketinggalan info, free masuk grupnya, tungguin sampai akhir sesi live. Kalau nggak nungguin, ini kita lagi mau buka lagi. Kemarin udah nggak kita buka grup kita. Teman-teman yang nggak masuk grup nggak akan dapat informasi kapan buku kita launching, kapan kelas intensif kita buka. Nggak akan pernah tahu. Ya, oke. Shadaqallahul azim.